Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifiana Maulina, NIM B1331110140. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang materi peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah, yaitu pada tahun 610 hingga 622 Masehi. Silakan simak videonya. Perbedaan dan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad pada masa itu berbeda di dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah, menjadikan sebagian penulis sejarah Islam juga membagi sejarah hidup Rasul tersebut dalam dua babak, yaitu sejarah ketika Rasul di Mekah dan sejarah ketika Rasul di Madinah. Sebelum agama Islam datang ke tanah Arab, masyarakat Arab memiliki keyakinan yang disebut dengan paganisme. Mereka menyembah patung atau berhala yang dianggap sebagai perantara menyembah kepada Tuhan. Pada masa itu, mereka berwatak keras dan suka berperang, sehingga kaum laki-laki lebih dominan dan ketika mereka memiliki anak laki-laki, mereka akan bangga karena bisa diajak untuk berperang. Namun, ketika lahir bayi perempuan, mereka memilih untuk membunuh hidup-hidup karena dianggap aib dan membuat malu. Pada masa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya Nabi saat usia 40 tahun. Bersamaan dengan wahyu pertama beliau, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian turunlah wahyu kedua, yaitu Al-Mudazzir ayat 1-7, yang berisi tentang perintah Nabi untuk menyerukan Islam kepada umatnya. Setelah itu, mulailah dakwah Nabi yang dibagi menjadi 3 tahapan. Itu yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, dan dakwah di luar Mekah. Tiap tahunnya Rasulullah SAW melakukan 3 tahapan dakwah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran Surat Al-Mudazzir ayat 1-7. Pada mulanya, Rasulullah SAW hanya menyampaikan dakwah kepada orang-orang terdekat beliau, seperti keluarga dan sahabat karib. Mereka sering disebut dengan As-Sabiqunal Awalun. Siapa sajakah As-Sabiqunal Awalun? Mereka adalah yang pertama, Siti Khadijah binti Khuwailid sebagai istri beliau. Yang kedua adalah sahabat terdekat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menyusul sahabat-sahabat lainnya seperti Sa'id bin Harithah, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin As'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Syubair ibnu Al-Awam, Amir bin Abi Waqqas, serta sahabat Nabi lainnya yang termasuk dalam As-Sabiqunal Awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan berdasarkan Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad memulai dakwah secara terang-terangan setelah 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun tidaklah mudah, teman-teman, karena terdapat berbagai tantangan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Para pemimpin Quraisy tidak mau percaya ataupun mengakui, serta tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Taklid pada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat akar pada bangsa Arab. Kemudian, yang terakhir, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki, karena tentu saja ketika mereka sudah memasuki Islam, maka akan ada perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi menyembah patung-patung atau berhala mereka yang dulu mereka sembah. Puncak segala pencegahan dakwah adalah ketika dilakukannya pemboikotan terhadap Bani Hashim, tempat di mana Nabi Muhammad berlindung yang berlangsung selama 3 tahun. Hal tersebut merupakan tindakan yang paling melemahkan umat Islam pada saat itu. Yang terakhir adalah dakwah di luar Mekah. Banyaknya tekanan di Mekah
Nabi memutuskan untuk hijrah di luar Mekah. Dia pergi ke Taif di tengah suku Sakif, namun ditolak dan bahkan dilempari batu. Hal ini hampir menyebabkan Nabi putus asa, sehingga untuk menguatkan hati beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan memi'rajkan beliau pada tahun ke-10 kenabian. Setelah itu, terjadilah perkembangan besar dalam dakwahnya, yaitu dengan datangnya sejumlah penduduk Yathrib atau Madinah untuk berhaji ke Mekah. Mereka terdiri dari dua suku yang saling bermusuhan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang masuk Islam dalam 3 gelombang. Nah, pembagian gelombang suku Aus dan suku Khazraj dalam memasuki Islam, yaitu gelombang pertama terjadi pada tahun 10 kenabian, gelombang kedua terjadi pada tahun 12 kenabian, yaitu mereka datang kepada Nabi dan membuat perjanjian ikrar kesetiaan yang disebut dengan perjanjian Aqabah pertama. Kemudian yang terakhir, gelombang ketiga terjadi pada tahun 13 kenabian. Mereka kembali untuk hijrah ke Yathrib dan membaiat Nabi untuk menjadi pemimpin. Pada akhirnya, Nabi Muhammad bersama kurang lebih 150 kaum muslimin hijrah ke Yathrib. Dan ketika sampai di sana, sebagai penghormatan kepada Nabi, nama Yathrib diubah menjadi Madinah. Teman-teman, sekian video presentasi dari saya. Semoga bisa sedikit menggambarkan bagaimana perkembangan Islam pada masa tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.